sebelumnya terima kasih salam dari kelompok kami. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Di sini kami mengusung tema masa kekeringan di bumi yang panjang. Tentunya masa kekeringan ini udah pasti pernah kita lalui sebagai makhluk yang tinggal di bumi yang tentunya di mana bumi ini tidak selalu sama. Nah, musim kemarau yang itu panjang membawa masalah kekeringan. Nah, sebelumnya di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang di antara 6 derajat U sampai derajat atas dan 95 derajat BT sampai 140 derajat BT. Yang menyebabkan iklim di Indonesia ini adalah iklim tropis. Namun di garis bawah terlebih dahulu ya. Nah, iklim tropis ini hanya menghadirkan 2 musim. Setiap tahun yang dilakukan ialah musim kemarau dan musim penghujan. Ini ya, periode kedua musim Indonesia pada Oktober sampai Maret yaitu adalah musim hujan dan selanjutnya April sampai September adalah musim kemarau. Nah, kalian sudah bisa melihat apa yang terjadi jika suatu negara mengalami musim kemarau panjang, yaitu yang akan dialami adalah kekeringan. Kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau musim kemarau melanda dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. next. Ini Bapak boleh baca itu? Oke, penyebab kekeringan yang kepanjangan. Yang pertama adalah letak geografis dan panas. Kedua adalah curah hujan rendah. Ketiga, global warming yang berlebihan. Dan keempat, El Nino yang dibacakan sama kelompok sebelum-sebelumnya. Next. Nah, di sini juga terdapat dampak atau akibatnya. Apa sih dampak dari kekeringan? Musim kemarau yang panjang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan. Di sini terutama air yang penting banget dalam setiap hidup manusia. Nah, di sini juga sebenarnya bukan manusia doang nih yang kena dampaknya, tapi juga makhluk hidup sekitar kita. Contohnya hewan, bahkan sampai tumbuhan. Hal tumbuhan sendiri hanya dapat hidup jika dapat bantuan dari sinar matahari dan juga air. Jadi di sini yang dampak ini terutama pada sumber air yang tidak tercukupi dengan baik sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya mengalami degradasi di mana sangat berbahaya bagi kesehatan pribadi. Sudah bersama oleh Cara-cara mengatasi kekeringan yang panjang. Yang pertama, melakukan reboisasi hutan dan penghijauan di area sekitar. Kedua, menjaga sumber air dari semua waduk. Ketiga, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi air, lahan maupun air. Melakukan urbanisasi dan privatisasi. Oke, berikut ini contoh gambar dari kekeringan lahan. Contoh fakta kekeringan adalah Destin, California, USA yang disebut sebagai tempat terpanas di bumi karena dikelilingi pegunungan tinggi, panasnya matahari yang terjebak, udara yang kering, dan juga minimnya tanaman membuat tempatnya cenderung kering dan sangat panas. ya, terakhir di sini ada sebuah quotes di mana you cannot get through a single day without having an impact on the world around you. And what you do makes a difference, and what you have to decide what kind of difference you want to make. Ini sama seperti apa yang dapat kita lakukan untuk alam bumi ini tempat di mana kita tinggal, karena semua yang kita lakukan ini pasti akan ada dampaknya yang berbalik ke dalam diri kita sendiri. Next. Baik, terima kasih. Sekian atas kesempatan kami. Nama saya Adi Budaya, nama budaya.